A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah terjadinya sholat malam, atau yang sekarang disebut dengan istilah sholat tarawih, yang mana sholat malam pada malam-malam bulan Ramadan ini berpacu kepada hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi awwali jawfil laili fi Ramadana wa shalla fil masjidi wa shallan nasu bi sholatihi fa asbahan nasu yatahaddatsuna bidzalik wa kathurun nasu fil lailati tsaniyati fa shalla wa shallu bi sholatihi falamma kanatil lailatu tsalitsatu kathurun nasu hatta ajuzal masjidu an ahlihi falam yakhruj ilaihim hatta kharaja li sholatil fajri falamma shallal fajra aqbala 'alan nasi wa qala innahu lam yakhaf ala sya'nikum al-lailata walakinni khasyitu ay yu'zama 'alaikum sholatul lail fayata'ajjazu an dzalik. Jadi kesimpulan hadis ini, hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah pada saat itu ketika datang malam pertama bulan Ramadan, pada saat gelapnya pertengahan malam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah menuju ke masjid untuk melakukan qiyamul lail atau sholat malam. Karena pada saat itu, pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, sholat itu belum disebut sholat tarawih. Belum ada istilah kata tarawih, disebutnya qiyamul lail. Nah, saat itu pada malam pertama bulan Ramadan, Kanjeng Nabi melaksanakan sholat. Kemudian diketahui oleh sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu para sahabat ikut melaksanakan sholat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Begitu datang waktu subuh, sebagian para sahabat tadi bercerita terhadap para sahabat yang lain tentang kejadian pada malam itu, yakni sholat malam dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya begitu para sahabat saling bercerita terhadap sahabat-sahabat yang lain yang tidak mengikuti sholat pada malam itu, kemudian begitu datang malam kedua, jumlah para sahabat yang ikut melaksanakan sholat semakin banyak. Lalu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dengan para sahabat yang jumlahnya lebih banyak daripada malam pertama itu. Ketika datang malam ketiga, jumlah para sahabat semakin banyak.
bahkan lebih banyak daripada jumlah malam-malam sebelumnya, sehingga masjid pun penuh dipadati oleh para sahabat, bahkan sampai tidak kuat menampung jamaah. Begitu Kanjeng Nabi mengetahui bahwa jumlah para sahabat itu semakin membeludak, maka Kanjeng Nabi tidak berkenan keluar untuk melaksanakan sholat tersebut sampai datang waktu subuh. Ketika datang waktu subuh, Kanjeng Nabi keluar untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Begitu selesai berjamaah subuh, kemudian Kanjeng Nabi membalikkan badan menghadap para jamaah, yakni para sahabat, dan berkata, "Wahai para sahabatku, sesungguhnya aku mengetahui atas apa yang kalian lakukan saat tadi malam. Namun aku enggan untuk keluar karena aku takut sholat malam ini statusnya berubah menjadi fardu atau wajib bagi kalian. Kemudian kalian merasa berat, merasa tidak kuat untuk melakukannya. Maka pada malam itu aku tidak keluar rumah, aku tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tersebut, karena khawatir sholat ini statusnya berubah menjadi fardu atau diwajibkan terhadap kalian semua." Jadi pada intinya, sejarah ataupun asal usul pertama kali terjadinya ataupun melaksanakan sholat malam ataupun qiyamul lail yang saat ini disebut dengan istilah sholat tarawih adalah malam pertama, malam kedua Kanjeng Nabi melakukannya, dan malam ketiga Kanjeng Nabi tidak melakukannya. Artinya itu untuk menunjukkan bahwa sholat tarawih itu adalah sunnah, bukan wajib. Maka dari itu, ketika kita menjumpai seseorang yang tidak melaksanakan sholat tarawih, jangan mudah kita mengatakan dia pemalas ataupun dia tidak baik atau mudah menjustifikasi. Karena siapa tahu dibalik dia tidak melaksanakan tarawih itu ada sesuatu yang wajib yang harus dia lakukan. Contoh seperti dia berjualan malam demi menafkahi anak istrinya, atau dia bekerja tugas malam ataupun shift malam itu demi menafkahi anak istrinya. Sedangkan yang namanya bekerja untuk mencari nafkah anak istri itu hukumnya wajib. Adapun sholat tarawih adalah hukumnya sunnah. Maka dari itu kita harus memprioritaskan ataupun mendahulukan wajib dibandingkan sunnah. Akan tetapi kita berpacu terhadap hadis tadi bahwa sholat tarawih itu tidak wajib, adalah sunnah. Bahkan Kanjeng Nabi pun merasa takut jika sholat tarawih ini diwajibkan. Itulah sekelumit tentang sejarah asal usul terjadinya sholat malam ataupun sholat tarawih. Kemudian timbul pertanyaan, sejak kapan sholat tarawih itu diadakan berjamaah? Dan sejak kapan sholat malam ataupun qiyamul lail itu dinamakan dengan istilah tarawih? Nah,
Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.